Dia bukan wanita biasa. Dia sedikit mengacungkan cambuk ajaibnya. Pria itu menggunakan pedangnya untuk bertahan. Tapi ternyata pedang itu tiba-tiba menjadi lentur. Kali ini, dia akan kehilangan nyawanya. Karena pedang tidak lagi tajam, yang berarti dia sudah kehilangan kapasitas bertarungnya. Wanita itu menatapnya dengan dingin, dan membuat serangan pada tubuh pria itu. Hanya setelah satu cambuk, pria itu segera menjadi patung. Sudah jelas itu. Dia bukan yang pertama menderita ini. Film fantasi 2021, The Last Warrior, Root of Evil. Mulai dari sekarang, pria muda ini yang sedang berbicara dengan seorang wanita kaya, benar-benar pembohong profesional. Hanya dengan menggunakan beberapa trik kecil, wanita kaya itu sudah diyakinkan bahwa dia bisa melihat masa depan. Persis seperti itu, pemuda ini menghasilkan banyak uang darinya, tapi mendapatkan uang benar-benar mudah? Tidak mungkin. Karena dia membodohi begitu banyak orang. Banyak musuh sering mengejar Ivan. Saat ini, protagonis kita tidak tahu bahwa petualangannya akan segera dimulai. Saat Ivan keluar dari tempatnya, pemandangan yang dia lihat membuatnya merasa sangat tidak bisa percaya. Hal pertama yang dia lihat adalah hutan misterius yang luas. Tidak hanya itu, pria yang aneh ini tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Senyum pria itu sangat tidak normal. Dia bilang, "Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Akhirnya kamu di sini. Kamu adalah prajurit terakhir di bumi. Takdir dunia ini ada di tanganmu." Setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh memberi Ivan sebuah cincin. Pada saat itu, sebuah panah menusuk jantungnya. Pria itu tiba-tiba muncul, dan kemudian menghilang. Hanya ada sekelompok tentara yang tersisa. Menghadapi tentara bersenjata, Ivan harus menggunakan skill uniknya sekali lagi. Seperti itu. Sangat jelas. Keterampilan uniknya tidak berguna setiap saat. Hanya dengan itu, Ivan dibawa ke raja tanpa alasan sama sekali. Tapi ketika raja tahu, cincin Ivan sama dengan miliknya, sikapnya langsung berubah, memanggilnya saudaranya. Ternyata Ivan adalah putra mantan raja. Raja memanggil ratu keluar, menuntutnya untuk menyiapkan kamar yang nyaman untuk Ivan. "Apakah kamu pernah melihatnya?" "Yeah. Dia wanita jahat di awal video ini." "Apakah Ivan benar-benar mendapatkan kamar yang nyaman?" "Tidak mungkin." Ratu meminta penjaga untuk membawanya ke penjara. Ivan belum menemukan jawabannya. Adegan yang akan dia lihat akan sekali lagi membuatnya merasa tidak percaya. Dia melihat seorang pria yang keempat anggota tubuhnya terpisah. Mereka semua terperangkap di dalam balok es besar. Sangat aneh, pria itu masih hidup. Saat Ivan masih bingung, seorang gadis muda dan seorang wanita tua masuk ke penjara. Mereka dengan terampil memotong rantai dan memecahkan balok es. Bergabunglah dengan keempat dombanya lagi. Pria itu meregangkan anggota tubuhnya. Ternyata dia pernah ke sini, menunggu Ivan selama ribuan tahun. Mereka mengambil Ivan ke rumah yang memiliki dua kaki. Setelah banyak masalah, mereka akhirnya melarikan diri. Setelah lari malam, mereka akhirnya aman sekarang. Melihat Ivan tidak mau bekerja sama, Kashechei mengatakan yang sebenarnya. Mereka telah menemukan pedang ajaib. Hanya Ivan, yang memiliki kekuatan besar, bisa memimpin mereka untuk menemukan pedang ajaib yang kuat itu. Kashechei setuju dengan Ivan. Begitu mereka menemukan pedang ajaib, dia akan membantu Ivan untuk kembali ke dunia nyata. Di dalam perjalanan, mereka akan menemui banyak masalah. Kashechei memanggil seorang teman untuk meminta bantuan. Hanya seperti itu, mereka pergi ke hutan yang gelap. Mereka membiarkan Vasilisa duduk sendirian di tepi danau. Yang lain bersembunyi menunggunya. Seperti dugaan, tidak lama kemudian, makhluk aneh muncul. Makhluk itu menatap Vasilisa, dan dengan cepat berenang ke sisi itu. Makhluk hijau menatap dalam-dalam. Seorang gadis cantik yang sedang duduk di tepi danau, melihat tidak ada orang di sekitar. Dia dengan cepat berenang untuk mendekatinya. Ketika percaya bahwa gadis cantik itu adalah miliknya, seekor udang karang diam-diam naik di bahunya. Setelah mendengarkan laporannya, makhluk itu sangat kecewa. Dia menggunakan hidungnya untuk mencium sekitarnya. Ternyata gadis itu memiliki bau yang unik. Makhluk hijau tidak tahan. Makhluk itu sangat marah, mulai menyerangnya. Untungnya yang lain muncul tepat waktu.
menghentikan makhluk itu dari kehilangan kendali. Ternyata itu teman Kashechei. Dan juga Duyung. Karena hanya dia yang bisa membantu mereka. Pergi ke jalan kematian. Merman tidak mau bekerja sama. Mungkin karena dia tidak senang dengan Vasilisa. Baba Yaga sepertinya memikirkan ide yang brilian. Dia menuangkan setetes air biru ke apel yang berakar. Ajaibnya, apel berakar. Menjadi apel manis yang berair. Baba Yaga menggigitnya. Setelah itu, seorang wanita cantik muncul di depan Duyung. Lihat ekspresinya. Kita bisa melihat, dia suka tipenya. Seperti itu. Mereka berhasil membujuk Duyung itu untuk bergabung dengan mereka menemukan pedang ajaib. Pada saat yang sama, ratu dan tentaranya hanya beberapa meter dari mereka. Sang ratu mencelupkan cambuknya ke dalam danau. Airnya langsung direbus. Udang karang itu hanya bisa menceritakan segalanya padanya. Di sisi lain, tim akhirnya sampai ke jalan kematian. Melihat ikan besar di sungai. Sekarang tugas Duyung yang harus melakukannya. Dua wanita membawanya ke sana. Dan tunggu penampilannya. Apakah dia berguna? Tidak sama sekali. Ternyata sungai ini tidak di bawah kendalinya lagi. Ikan sama sekali tidak takut dengan Duyung ini. Duyung mereka hanya bisa melompat ke dalam sumur. Pada saat itu, tentara ratu telah mengepung tempat ini. Tidak punya cara untuk kabur. Mereka hanya bisa mengikuti Duyung melompat ke dalam sumur. Karena airnya, penampilan Baba Yaga kembali normal. Ini membuat Duyung semakin kesal. Meskipun dia sangat tidak senang, tetapi jika dia tidak melakukan apa-apa, yang lain akan kehilangan nyawa mereka. Duyung itu ragu-ragu. Dia menyelam jauh ke dalam air, membuka mulutnya, untuk menelan semua air ke dalam perutnya. Berkat itu, mereka sampai ke dasar sumur, dan menemukan ada jalan keluar. Mereka membawa Duyung itu bersama mereka. Tapi karena dia terlalu banyak minum air, Duyung tidak bisa berjalan lagi. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri, menggunakan tubuhnya, untuk membantu mereka melarikan diri dari sini. Meskipun mereka tidak ingin meninggalkannya, mereka masih harus berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Duyung menggunakan napas terakhirnya untuk memblokir jalan keluar. Pada saat itu, Ratu turun ke tempat ini. Melihat wanita jahat ini, dia memuntahkan seteguk besar air. Dia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Ratu yang marah, menggunakan cambuknya, untuk mengubah Duyung menjadi patung. Air di sumur menyembur keluar dari tubuh Duyung. Tapi tidak lama kemudian, mereka dikelilingi oleh tentara ratu lagi. Ratu mengambilnya ke tempat di mana pedang ajaib itu berada. Pedang yang kuat ada di antara pedang biasa ini. Diancam. Ivan mengambil cabang. Cabang biasa ini tiba-tiba menjadi pedang yang indah. Ya, pedang ajaib yang kuat akhirnya muncul. Ivan menggunakan pedangnya. Kekuatannya segera dilepaskan. Cabang biasa ini tiba-tiba menjadi pedang yang kuat. Dia menggunakan pedangnya. Kekuatan besar membuat sang ratu jatuh dari kudanya. Ivan menyelamatkan teman-temannya dan mengembalikan pedang ke Kashechei. Saat Ivan berharap Kashechei memenuhi keinginannya untuk membawa Ivan kembali ke dunianya, raja tiba-tiba muncul di depan mereka. Ternyata Kashechei tidak menginginkan pedang ini. Dia menginginkan batu kehidupan abadi. Mereka saling bertukar. Tapi Kashechei tidak mengharapkan batu yang diberikan raja itu palsu. Batu kehidupan abadi yang sebenarnya ada di tangan sang ratu. Pada saat itu, Vasilisa melemparkan dirinya ke arah raja dan membuatnya jatuh. Pedang ajaib jatuh ke tanah. Melihat kesempatan itu, Ivan melawan prajurit itu dan mengambil pedang ajaib. Melihat ekspresi mereka, teman-temannya percaya pasti menang. Ingin membalikkan keadaan? Tidak mungkin. Ivan memegang pedang di tangannya, tapi dia tidak menyerang musuh. Dia hanya menggambar lingkaran dan kemudian melambaikan tangannya. Sebuah pintu ke dunia Ivan dibuka. Tidak percaya, pada saat ini Ivan tidak menyelamatkan rekan satu timnya. Alih-alih itu, dia memilih untuk kembali ke dunianya. Meskipun Ivan telah kembali ke dunianya, Ivan masih sangat bersalah. Rasa bersalah meninggalkan rekan satu tim membuatnya tidak nyaman sepanjang hari. Dia ingin kembali ke sana, menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, tapi tidak berhasil, karena tindakannya tidak normal. Ivan dibawa ke kantor polisi, tapi itu adalah suatu kebetulan bahwa di sana Ivan bertemu dengan pria aneh sebelumnya.
Dia menggambar terowongan ke dunia lain. Ivan tak segan-segan melompat ke ring api. Pada saat yang sama, teman-temannya dibawa kembali ke kastil. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Raja dan ratu berpakaian bagus. Karena hari ini adalah hari yang penting. Saat ada gerhana matahari, jika raja meletakkan batu di atas pedang, kekuatannya akan abadi, sama seperti Koshchei. Tetapi pada saat itu, Ivan tiba-tiba muncul. Dia mengeluarkan pistol, berniat untuk menghentikan raja. Tapi raja tidak peduli sama sekali. Dia dengan hati-hati menempelkan batu dan pedang bersama-sama. Saat gerhana matahari, raja muncul di belakang Ivan. Pada saat itu, tidak ada jenis serangan yang dapat menyakitinya. Koshchei tahu bahwa raja sekarang abadi. Batu dan pedang dihubungkan bersama. Untuk mengurangi kapasitas bertarungnya, Ivan dengan cerdik membujuknya untuk meletakkan pedang ajaib itu. Lanjutkan pertempuran antara dua prajurit. Tapi kekuatan Ivan jauh lebih buruk daripada raja. Tidak lama kemudian, dia hampir dikalahkan. Selama perkelahian, raja dengan bangga mengatakan yang sebenarnya. Untuk mencuri tahta, raja dan ratu. Ternyata prajurit yang juga dikenal sebagai ayah Ivan mengubahnya menjadi patung batu. Cerita rakyat mengatakan bahwa hanya Ivan dapat mengontrol pedang ajaib. Tapi pada saat itu, prajurit terakhir kita diinjak di bawah kaki raja. Saat raja masih sombong, Koshchei berdiri di depan mereka, tangan memegang batu. Mereka berdua yakin bahwa batu ini terkait dengan kehidupan mereka. Setelah batu dihancurkan, mereka semua akan berubah menjadi debu. Tapi ketika raja melihatnya, pandangan tegas Koshchei. Dia tahu bahwa dia dalam masalah. Koshchei melempar batu ke udara. Dia menggunakan pedang. Tidak ragu, ubah batu kehidupan abadi menjadi berkeping-keping. Setelah batu itu hilang, raja berubah menjadi debu, menghilang di udara. Pada saat yang sama, Koshchei juga berubah menjadi debu. Mereka binasa bersama. Melihat adegan ini, sang ratu melompat turun untuk bersembunyi. Setelah itu, semua orang yang berubah menjadi batu kembali hidup. Hari-hari yang damai kembali lagi. Film berakhir di sini. Jika kamu suka dengan video ini, ingat untuk mengikuti saya, karena video berikutnya akan sangat menarik.